sudah jelas lah arah dari PDIP itu bukan masuk atau gabung ke koalisi Pak Prabowo Gibran, melainkan sudah resmi ya. Kalau kita melihat pemberitaan dari sini, artinya PDIP satu-satunya partai yang berada di oposisi, berada di luar pemerintahan. Menurut saya juga sangat bagus sekali. Nah memang ya, strategi dari Ibu Mega ini bukan kaleng-kaleng ya. Karena apa? Karena ya pada momentum yang sangat tepat sekali ketika akun Fufu Fafa bahkan rame diperbincangkan dan bahkan juga sampai saat ini trending topik di Twitter sangat lama sekali ya, kurang lebih sekitar seminggu menjadi trending topik. Dan bahkan juga Kaisang dikala ada dugaan gratifikasi terkait pesawat jet pribadi yang ditumpanginya pada waktu ke Amerika, dan masih banyak lagi, yaitu masyarakat mengkritik dari Presiden Joko Widodo. Dan bahkan Bang Karni pada waktu lalu bahkan curhat, setidaknya mencari narasumber yang membela Presiden Joko Widodo itu sangat sulit sekali, dan semuanya itu bersikap pasif ketika diminta menjadi narasumber oleh Karni Ilyas. Tiba-tiba ada berita yang cukup mengejutkan, yaitu Ibu Megawati akan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Nah yang cukup unik lagi, sebelum pelantikan. Padahal kalau kita lihat dari pemberitaan yang lalu, bahkan kementerian atau kabinet selesai sebelum pelantikan Pak Prabowo dan Gibran pada 20 Oktober. Tiba-tiba akan ada pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo sebelum pelantikan. Nah, ada apa semua ini ya? Apakah ada hitung-hitungan jumlah kursi menteri dan lain sebagainya? Apalagi yang cukup mengejutkan, dari yang sebelumnya jumlah kementerian berada di 34, tetapi di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran dikabarkan akan ditambah menjadi 44 kursi. Wah, berarti kan banyak sekali ya. Karena memang Pak Prabowo Subianto itu dan Gibran didukung oleh koalisi gemuk, dan bahkan ada 12 parpol yang setidaknya berkoalisi di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah yang cukup unik juga, bahkan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati didukung oleh Kim Plus. Wow. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebelum Prabowo dilantik pada 20 Oktober. Silaturahmi kebangsaan, Kim dukung pertemuan Prabowo dan Megawati. Wow, ini juga pertanda apa ya? Bahkan Kim Plus juga mewanti-wanti. Bahkan Kim Plus juga mendukung pertemuan antara kedua tokoh di sini ya. Kalau kita melihat pemberitaan dari sini, Presiden terpilih Prabowo dikabarkan akan bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati sebelum Prabowo dilantik. Elit Koalisi Indonesia Maju, Kim mendukung pertemuan dua tokoh bangsa ini. Misalnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Didi Kurnia, ia menilai pertemuan dua tokoh bangsa ini dalam konteks silaturahmi kebangsaan, sebab statusnya antara presiden terpilih dengan mantan presiden. Termasuk orang yang memberikan dukungan agar setiap elit politik kapanpun dimanapun harus tetap merajut silaturahmi kebangsaan, kata Doli dalam keterangannya belum lama ini. Ketua Komisi 2 DPR RI ini menegaskan komunikasi dalam dunia politik amat penting, apalagi dilakukan pemimpin yang bertujuan menyatukan bangsa demi kebaikan bersama. Bangsa Indonesia, kata Doli, modalnya bukan sekedar sumber daya alam dan manusianya, tetapi keutuhan dan persatuan semua kelompok masyarakat. Yang bikin mahal Indonesia adalah masih utuh sebagai bangsa dan negara, tegasnya. Ya seperti itulah. Nah, kalau kita melihat berita di sini juga ya dari Bloomberg Technos, Prabowo Megawati akan bertemu dan PDIP membantah gabung pemerintahan. Nah kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, sudah jelas lah arah dari PDIP itu bukan masuk atau gabung ke koalisi Pak Prabowo Gibran, melainkan sudah resmi ya. Kalau kita melihat pemberitaan dari sini kan juga membantah akan gabung ke pemerintahan. Artinya PDIP satu-satunya partai yang berada di oposisi, berada di luar pemerintahan. Menurut saya juga sangat bagus sekali. Karena apa? Partai yang berada di luar pemerintahan itu sangat baik sekali karena bisa menyeimbangkan, yaitu demokrasi yang berjalan di Indonesia. Ya seperti misalkan di pemerintahan Pak Prabowo ada yang miring-miring, itu partai yang berada di luar pemerintahan pasti juga
juga mengawal dan juga terus-menerus mengingatkan, mengkritik dan lain sebagainya. Itu juga sangat diperlukan sekali daripada partai-partai semuanya bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Menurut saya sangat wow sekali ya. Sungguh menurut saya di tahun ini partai-partai itu tidak ada yang berideologi kalau semuanya bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Sangat wow sekali lah. Nah, Ketua DPP PDI Said Abdullah membantah partai berlambang kepala banteng itu akan bergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Menurut dia, tidak haram jika PDIP memilih untuk berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran atau sebagai oposisi. Hal itu sekaligus menanggapi rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebelum akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Pertemuan keduanya pun bukan menjadi simbol merapatnya PDIP ke pemerintahan. Visi sama, tidak harus kami di dalam pemerintahan atau tidak haram kami di luar. Begitu, jangan kemudian karena bertemu wah berarti gabung pemerintahan. Tidak ke situ, kata Said di Kompleks Parlemen pada 10 September. Said menjelaskan pertemuan Megawati dan Prabowo nantinya akan berbicara mengenai visi bangsa ke depan, khususnya bagaimana membangun Indonesia secara bersama-sama. Hal ini menjadi dasar bagi PDIP untuk mengambil peran untuk memberikan kritik kepada pemerintahan Prabowo melalui DPR pada 2024 hingga 2029. Karena fungsi DPR pertama pengawasan, legislasi, anggaran. Kalau kami melakukan kritik konstruktif bukannya dibutuhkan pemerintah. Pemerintah mana yang tidak membutuhkan kritik konstruktif? Bukan kritik asal kritik, bukan kritik asal ngantam, tapi kritik konstruktif yang memberikan jalan keluar. Setidaknya ada alternatif, tutur Said. Nah, bahkan kalau kita melihat pemberitaan dari sini juga, Puan Maharani ungkap rencana pertemuan Megawati dan Prabowo PDIP dijadikan penyeimbang. Nah, kalau dijadikan penyeimbang menurut saya sudah jelas ya, PDIP akan berada di luar pemerintahan atau berada di oposisi. Menurut saya sangat keren sekali lah. Jangan sampai ya PDIP tiba-tiba bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran, karena tidak ada satupun partai yang berada di luar pemerintahan. Rencana pertemuan Megawati dan Prabowo kembali muncul ke publik, namun baik dari kubu Megawati maupun Prabowo masih belum memastikan waktu dan agenda pertemuan. Ilustrasi pada 2019, pasca pemilihan presiden menunjukkan kemungkinan yang terjadi di pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati. Keduanya kembali tertawa bahagia setelah bertemu di pemilihan presiden 2024. Rancangan pertemuan keduanya sudah berlangsung sejak 6 bulan lalu. Bahkan saat Lebaran, Menteri Investasi Rosan Roslani yang waktu itu menjabat sebagai ketua tim sukses Prabowo Gibran menyambangi kediaman Megawati di Menteng, Jakarta Pusat. Namun hingga saat ini pertemuan masih belum juga terlaksana. Puan Maharani, ketua DPR yang juga putri Megawati, memberikan informasi terbaru bahwa ibunya akan bertemu Prabowo dalam waktu dekat. Hubungan Prabowo dan Megawati selama ini dikenal dekat. Keduanya pernah maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2009. Jumlah spekulasi muncul, hitungan politiknya Megawati akan beroposisi sebagai penyeimbang kekuatan di kubu Prabowo kelak dan menetralkan hubungan Golkar yang saat ini diduga dibayangi pengaruh Presiden Joko Widodo. Ya, bagaimana menurut Anda? Apakah pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto untuk membicarakan soal kursi menteri? Apalagi kalau kita lihat dari jumlah kursi menteri di kabinet Pak Prabowo Gibran akan bertambah 10 kementerian dari yang sebelumnya 34, artinya sangat banyak sekali ya. Dan kemungkinan juga itu juga dikait-kaitkan dengan koalisi jumbo pada koalisi dari Pak Prabowo Gibran. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.